Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah serta Dewan Guru yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka pembentukan komunitas praktisi dan penyebaran pemahaman disiplin positif. Adapun rangkaian acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian yang kedua kata sambutan oleh Wakil Kepala Sekolah yang akan dibawakan oleh Ibu Vivin Rominta. Kepada Ibu Vivin saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, langsung saja yang terhormat Bapak Ibu Guru Sekolah SMP Sakat Negeri 2 Montong. Saya mewakili kepala sekolah di sini mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Ibu Sri Yuli, karena dengan adanya komunitas praktisi ini saya berharap ini memiliki dampak yang bagus terhadap pendidikan di sekolahnya kita. Jadi ini berdampak untuk anak-anak dan juga untuk guru-guru ke depannya nanti. Selanjutnya semoga forum diskusi ini akan terus berlanjut dan memiliki program kerja yang dapat direalisasikan serta berkaitan dengan proses belajar mengajar siswa. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah. Kemudian yang ketiga, kita beranjak ke acara yang ketiga, yaitu inti dari acara ini, yaitu pemaparan langsung dari Ibu Sri Yundi selaku calon guru penggerak yang akan membahas tentang yang pertama ada pembentukan komunitas praktisi, kemudian yang kedua penyebaran pemahaman disiplin positif. Kepada Ibu Sri Yundi saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin saya berdiri di depan Bapak Ibu. Sebenarnya saya yakin bukan berarti saya ini adalah orang yang paling tahu tentang hal ini. Saya yakin Ibu dan Bapak juga memiliki kelebihan tentang bagaimana sebenarnya kita mengelola sekolah dan kelas. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan. Jadi yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga Ibu dan Bapak Guru hebat SMP Sakat Negeri 2 Montong. Kali ini saya mengajak Ibu dan Bapak Guru duduk bersama-sama di sini, ingin membahas tentang dua hal. Yang pertama itu adalah komunitas praktisi dan juga yang kedua adalah tentang disiplin positif. Untuk materi yang pertama ini, komunitas praktisi ini adalah merupakan salah satu tugas dari lokakarya 1 saya, di mana di sekolah diharapkan itu memiliki sebuah komunitas. Meskipun mungkin Bapak Ibu punya komunitas yang namanya, kalau yang kita punya itu MGMP ya, komunitas musyawarah guru mata pelajaran. Namun di sekolah juga diharapkan memiliki sebuah komunitas. Kemudian pada materi yang kedua, disiplin positif, nanti juga akan saya sampaikan bagaimana sebenarnya seharusnya kita menerapkan yang namanya disiplin di sekolah itu. Jadi saya mulai dari pembahasan pertama ini, komunitas praktisi. Tapi sebelumnya saya ingin menghidupkan dulu kegiatan diskusi kita hari ini dengan yel-yelnya SMP Sakat Negeri 2 Montong. Bisa ya Bapak Ibu ya?
Saya minta izin Ibu dan Bapak Guru berdiri supaya lebih cair suasananya. Jadi instruksinya gini, ketika saya mengatakan SMP Satap Negeri 2 Motong, kita katakan aktif, kreatif, bersih, antusias, religius. Sama-sama ya, sambil kita menggerakkan anggota badan kita supaya sedikit rileks dan dengan mengucapkan akbar kreatif, aktif, kreatif, bersih, antusias, dan religius. Siap Bapak Ibu? Ya, oke. SMP Satap Negeri 2 Motong, aktif, kreatif, bersih, antusias, religius. Oke, kita lanjut kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa sekali Bapak Ibu, hari ini kita punya yel-yel yang sangat menarik, aktif, kreatif, bersih, antusias, dan religius. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang pembentukan komunitas praktisi kita. Nah sebenarnya apa sih komunitas praktisi itu? Bapak Ibu tentu sudah tahu ya? Belum ya? Komunitas praktisi ini merupakan kumpulan orang-orang yang di dalamnya itu orang-orangnya punya karena mereka memiliki sebuah kegelisahan atau punya semangat yang sama, sehingga mereka membentuk sebuah kelompok dan mereka melakukan sebuah kegiatan yang rutin dilakukan di waktu-waktu yang sudah disepakati. Seperti itu ya Bapak Ibu, apakah bisa didengar? Ini ya. Jadi komunitas praktisi itu adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dengan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin. Berarti kita tujuannya ini ingin membentuk komunitas. Kita pasti dalam lingkungan sekolah ini memiliki sebuah kegelisahan atau yang menjadi keresahan kita selama di kelas atau di lingkungan sekolah itu yang perlu perlu mendapatkan solusi, seperti itu ya Bapak Ibu. Makanya dianggap kita itu perlu membuat sebuah komunitas praktisi sebagai sebuah wadah yang bisa menampung semua keluh kesah kita, kemudian kita nantinya akan merumuskan permasalahan itu, mencari jalan keluar sampai ke refleksi semua tindakan yang akan kita lakukan dalam komunitas praktisi. Kenapa harus membentuk komunitas praktisi itu adalah tujuannya kita akan mengedukasi anggota. Kalau komunitas praktisi sudah terbentuk, nanti jika ada guru-guru yang mengalami kendala, entah itu dalam mata pelajaran atau menghadapi anak-anak, atau mungkin ada kendala-kendala tentang dunia perteknologian, kita bisa bahas sama-sama dalam komunitas praktisi. Kemudian kita dalam komunitas praktisi itu sifatnya kita memberi dukungan. Jadi tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Semua kita sama-sama belajar seperti itu. Kemudian kita sebagai anggota juga didampingi untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran. Dan dalam komunitas praktisi itu kita akan mendorong anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi, kemudian mengintegrasikan pembelajaran didapatkan dengan pekerjaan sehari-hari. Selama ini Bapak Ibu punya komunitas praktisi MGMP ya, musyawarah guru mata pelajaran. Jadi kita kali ini akan membentuk yang namanya komunitas praktisi di sekolah. Jadi apa sih karakteristiknya komunitas praktisi ini? Ada 3 karakteristiknya, yaitu domain, komunitas, dan praktik. Dalam domain ini ada kesamaan hal yang dianggap penting oleh anggota komunitas. Kemudian contohnya ya, tujuannya jelas, identitasnya, minatnya kita sesama anggota, kemudian latar belakangnya kita ini, dan nilai-nilai yang kita percayai. Keresahan tentang sesuatu isu atau persoalan yang secara sama-sama kita rasakan. Kemudian ada norma atau aturan sosial yang disepakati oleh anggota. Berarti nanti kalau kita sudah membentuk komunitas praktisi, kita akan menyepakati nilai-nilai sosial atau aturan-aturan yang baik agar komunitas kita bisa berkembang dengan baik. Contohnya, saling menghormati antar anggota itu adalah salah satu norma yang
kemudian keinginan untuk sama-sama berbagi, niat baik saling mendukung, interaksi yang rutin, terbuka untuk saling bertanya, dan niat baik untuk saling mendukung dan berkontribusi. Praktiknya, adanya pengetahuan yang dikembangkan, dibagikan, dan dipelihara sebagai hasil dari kegiatan komunitas praktisi. Contohnya, kalau ada informasi boleh deh dibagikan sama-sama di komunitas praktisi. Siapa tahu guru-guru yang lain tidak mengetahui informasi tersebut. Kemudian hasil pembelajaran pengetahuan yang dibagikan, alat dan bahan untuk pembelajaran atau hasil pembelajaran, dokumen-dokumen dan video juga kita buat dalam komunitas praktisi ini. Nah, ini budaya positif komunitas praktisi. Kita harus bisa menunjukkan yang namanya budaya positif atau budaya positif dalam komunitas praktisi. Jadi pembelajarannya harus relevan untuk komunitas, tidak monoton ya, maksudnya kalau ada materi-materi misalnya modul terus nggak seperti itu harusnya. Kalau memang ada materi-materi yang memang ingin segera dibahas dalam komunitas bisa dilakukan. Maksudnya pembelajarannya relevan. Kemudian kita membangun nilai-nilai bersama, melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan, dan membangun relasi positif antar anggota, kemudian menjadikan refleksi dan umpan balik menjadi bagian dari proses rutin. Itu ya Bapak Ibu. Strateginya untuk mencapai lingkungan ini, pembelajaran yang relevan bagi anggota komunitas itu harus dimunculkan. Kemudian nilai-nilai kebersamaannya, pelibatan anggotanya, kemudian membangun relasi yang positif antara anggota dan menjadikan refleksi dan umpan balik menjadi bagian dari proses rutin di lingkungan belajar yang positif sehingga dapat dibangun dengan menjadikan refleksi ini terus dilakukan. Bagaimana kita memetakan rencana pengembangan guru misalnya kalau sudah terbentuk komunitas praktisi, maka kita bisa memulai dengan melakukan survei sederhana, kemudian atau rembuk diskusi seperti sekarang, bincang santai, dan observasi di kelas. Nah, sekarang kita akan membentuk yang namanya komunitas praktisi. Berarti dalam komunitas itu ada yang namanya penanggung jawab, kemudian ada yang namanya ketua, apalagi wakil ya, tim dokumentasi, tim logistik, pengelola konsumsi, dokumentasi. Kira-kira sebentar Bapak dan Ibu punya sumbangan-sumbangan saran siapa dan siapanya yang akan kita jadikan. Atau sampai di sini ada pertanyaan? Kemarin sempat saya dengan Pak Dede kalau nggak salah dengan Ibu Vera ya, dengan menggunakan bahasa perubahan. Sebelum kita melakukan diskusi ini, saya bertanya ke beliau, Pak Dede punya nggak sih kegelisahan saat berada di sekolah ini selama sekian tahun? Banyak, katanya Pak Dede. Mungkin teman-teman lain juga punya, bapak ibu guru lain juga punya. Cuman pembahasannya sebatas dibahas saja, kita tidak tahu bagaimana solusinya dan bagaimana cara mempraktikannya. Seperti itu ya beda Bapak ya. Nah, ini kemarin keluhannya Pak Dede, katanya kemampuan anak-anaknya di kelas itu kurang dalam memahami soal-soal numerasi. Kemudian untuk Ibu Vera, kebetulan beliau bahasa Indonesia, kemampuan anak-anaknya itu masih kurang dalam memahami teks bacaan atau literasi. Juga mungkin guru-guru lain juga punya keresahan. Mungkin kita dengan terbentuknya komunitas praktis ini kita bisa membuat yang namanya kegelisahan-kegelisahan ini menjadi sebuah pelajaran yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Itu kegelisahan yang ada di kemarin. Kalau untuk daftar tindakannya, kita kan bisa bersama-sama duduk berkolaborasi ya seperti sekarang. Komunikasi dan kepala sekolah bagaimana misalnya solusinya karena dia sebagai orang tua di lingkungan sekolah kita. Kemudian kita juga bisa sebenarnya memunculkan narasumber-narasumber dari tempat lain untuk bisa membantu permasalahan yang ada di sekolah kita. Itu daftar tindakan. Ini bagian A-nya, ambil pelajaran. Bagaimana sih kompetensi apa yang sudah kita miliki. Jadi kita harus memikirkan yang namanya hal-hal yang positif ya, jangan dilihat dulu hal-hal negatifnya.
seperti itu. Kenapa bisa tidak bisa memahami teks, kemudian tidak bisa mengelola soal-soal yang ada nomor-nomornya. Nah, salah satunya saya punya kompetensi bahwa saya ini pernah mengikuti pelatihan ini misalnya. Kemudian saya juga mahir menggunakan media belajar IT. Kenapa tidak bisa digunakan? Gitu ya. Ini melakukan tindakannya. Misalnya melakukan survei, apakah benar sih, kenapa sih bisa kita survei ke anak-anak langsung? Kenapa bisa seperti itu? Kemudian kita kumpulkan datanya. Nah, dari mimpi, apa harapan ketika murid-murid kita nanti memang benar-benar seandainya seperti keresahannya Pak Dede dan Ibu Vera yang tidak tahu, kurang memahami bagaimana itu sih sebenarnya menyelesaikan persoalan yang ada angka-angkanya dan juga bacaan. Harapannya ini salah satunya lagi ingin anak bisa memahami permasalahan terkait numerasi dan literasi dan lain sebagainya. Ada banyak harapan dari si guru yang memiliki kegelisahan. Kemudian tindakan untuk kali mimpi, jadi membuat anak memahami, kemudian membuat anak memiliki kemampuan bagaimana caranya. Itu yang sebenarnya akan kita cari kalau seandainya komunitas praktisi ini terbentuk. Kemudian dijabarkan rencana, kita membuat rencana-rencana yang lebih spesifik seperti apa tindakan kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam setiap prosesnya sehingga anak-anak ini bisa lebih meningkat literasi dan numerasi. Nah, siapa yang layak berperan? Nah, di situ. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Misalnya kalau sudah terbentuk, kita bisa mencari fasilitator, kemudian kita bisa membuat sebuah diskusi dan membicarakannya, kemudian merefleksikannya. Ini contoh. Sekarang saya ingin bersama Bapak Ibu membuat susunan panitia komunitas praktisi di sekolah kita. Jadi seperti ini ya susunannya. Penanggung jawabnya jelas nanti kepala sekolah ya, karena kepala sekolah kita tidak ada. Kemudian siapa ketuanya? Misalkan kalau ada ketua di luar dari calon guru penggerak boleh. Kemudian wakil tim konten ini maksudnya yang buat rekaman-rekaman video atau membuat gambar. Logistik ini bagian konsumsi. Kemudian anggota. Ada yang punya ide apa nama komunitas praktisi ini kita? Ada yang mau kasih tanggapan atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu. Kalau saya kemarin sepanjang jalan, saya memikirkan bagusnya apa sih nama komunitas praktisi kita. Ini kan pembentukan komunitas praktisi kita ini sebenarnya tujuannya untuk membuat lingkungan belajar kita menjadi lebih positif. Anak-anak nyaman, seperti itu ya, tujuannya ke anak ya. Dan tujuan-tujuan mulia yang lainnya. Saya sepanjang jalan berpikir menamai komunitas praktisi kita ini dengan satu rasa untuk tujuan mulia. Jadi saya singkatin Sasatya, gimana menurut Sasatya, satu rasa untuk tujuan mulia. Sasatya, aneh ya? Atau ada yang punya nama yang bisa menghidupkan komunitas praktisi kita? Tim kreatif. Komunitas Sasatya SMP Sasal Negeri 2 Motong, atau yang jelas dalam komunitas itu kita belajar. Komunitas berbelajar. Bagaimana ya? Iya, komunitas itu kan sudah kelompok ya. Kumpulan individu yang membentuk sebuah kelompok. Itu kenapa bisa terbentuk sebuah kelompok? Karena sama-sama kita memiliki sebuah tujuan yang ingin menghilangkan itu yang namanya kegelisahan-kegelisahan dan keresahan-keresahan permasalahan yang ada di sekolah. Ini yang kemarin saya coba bayangkan.
Ibu sudah mulai suatu rasa tujuan mulia, karena kayaknya filosofi ini juga kan tujuannya kita untuk kan apa tadi itu menjawab kegelisahan kita gitu kan, sesuai dengan tadi apa itu makna dari apa posisi tadi itu kan. Oh, ibu bapak lain gimana? Ibu Asih, kita dia punya satu dukung. Kita sama-sama belajar kan di sini. Saya juga sebenarnya tidak menuntut saya tahu semuanya karena saya sudah mengikuti guru penggerak ini. Saya pasti nantinya ke depan pasti akan banyak bertanya ke senior, gitu kan? Boleh. Bagaimana Ibu Nia? Ibu lihat Tanggapannya tentang komunitas praktisi atau memakai nama SMP Sata Menteri Dua Moto aja, apa? Kita diskusi terbuka. Oh ya. Nanti kalau disepakati ini akan dibuatkan SK dan kita mintakan tanda tangan dengan kepala sekolah supaya lebih legalnya kalau di sekolah kita ini punya komunitas praktisi. Gitu. Boleh? dulu saya sudah cocok sih namanya. Kan namanya ya. Kan kita punya satu misi kan. Ini misinya adalah untuk murid. Iya. Gimana tadi dek? Itu adalah tujuan yang sangat mulia. Ada sepakat. Berarti sekarang tinggal milih ini ketua, tanggung jawabnya sudah ya kalau sekolah. Tanggung jawabnya kepala sekolah, kemudian ketuanya. Kalau tadi kan rumusan masalah yang ibu angkat itu kan dari kegelisahannya Pak Dede. Karena dari siswanya susah dalam apa ya numerasi gitu. Boleh kalau saran saya kayaknya Pak Dede sebagai ketua cocok. Boleh? Bagaimana Bapak Ibu? Pak Dede? Saya rasa saya tidak mungkin Pak Dede. Kalau saya itu mengundi. Kalau Iya. ketua ini digunakan untuk menerapkan. Tapi tadi Bu Yuri sampaikan bahwa Ketua kalau bisa boleh, jangan dari boleh. Kalau boleh. tapi kan boleh. Kalau boleh itu kayaknya Bu Yuri lebih Menurut cocok. saya sebenarnya kalau misalnya diangkat Pak Dede baru misalnya kami kita ini kan bukan juga kita mau bergerak. Ada baiknya kita ada yang harus menggerakkan duluan. Dan guru penggerak itu tuh di awal dari guru penggerak dulu karena guru penggerak banyak tugas-tugas banyak apa sehingga bisa mungkin menggerakkan kita yang lagi vakum of power seperti ini. Jadi kalau saran saya begini. Tapi kalau misalnya Pak Dede juga bersedia, Pak Dede bagaimana? Kalau saya pakai Ibu Asmi, karena saya juga tidak punya anu dengan itu. Kalau masalah itu kita kan sama-sama belajar ya. Iya. Saya juga tidak 100% mengetahui. Cuman kalau teman-teman mengatakan bahwa mungkin saya punya kapasitas di situ, berarti teman-teman bersedia nanti berkolaborasi bersama saya seperti sekarang untuk membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang bermakna di sekolah kita ya. Bagaimana? Boleh? Boleh Bu. Oke, saya ketua. Jadi, apa lagi wakil? Kalau wakil itu kan yang kreatif itu saya rasa Ibu Vera punya banyak konten. Jadi saya hangat rasa juga begini Boleh, Ibu Kira. Kemudian apa lagi tadi ya? Tim konten. Ibu Kira tim Kalau konten. tim konten sudah pasti bisa lama sih. Karena kontribusinya dalam apa? Dalam menyebarkan ngomong itu sangat besar di sekolah. Di sini ya. Halo Bapak. Oh iya Pak, terima kasih. Nanti saya bukakan ke teman-teman. Lagi ya, logistik.
Anggota semuanya jadi anggota ya. Kalau anggota semua. Berarti sudah nyebil ya. Iya. Nah, buat kepala sekolah kedua saya akan belajar mencoba menjadi sesuatu yang Bapak Ibu harapkan. Wakil Butera, tim konten Ibu Siti, logistik Ibu Asmi, anggota semuanya. Sudah, Bil? Ketok palu? Baik, terima kasih. Ada tanggapan-tanggapan lagi Bapak Ibu? Ini berarti anunya sesuai dengan kesepakatan gue waktunya, waktu diskusinya nanti. Iya itu lagi satu dulu diingatkan. Waktu diskusi nanti bagaimana? Mau 2 bulan sekali, 2 kali 1 bulan, 2 bulan sekali, atau saat-saat momen-momen tertentu ketika ada problem langsung ditampung di komunitas. Bagaimana? Bapak Ibu? Bagusnya bagaimana? Bagaimana kalau setiap tengah semester? Setiap tengah semester berarti per semester Berarti bukan per 3 bulan, 6 bulan. 3 bulan. Ya, per 3 bulan. Itu jadwal pastinya, tapi pastinya misalnya kita menghadapi sebuah masalah kan bisa lagi difleksibelkan menjadi Masuk misalnya ya. juga diskusi yang urgent begitu ya bisa langsung dilakukan saja apa. Tapi yang untuk jadwal pastinya itu per tengah semester. Baik, terima kasih atas masukannya dari Ibu Titin. Bapak Ibu lain bagaimana? Sepakat? Per 3 bulan? Ya, sepakat. Nanti kalau ada jadwal urgent, kita akan langsung bahas kapan dan bagaimana kita menangani sebuah kasus. Sebenarnya dalam komunitas praktis ini nggak melulu kita membahas tentang permasalahan. Kita juga bisa sebenarnya berbagi praktik baik. Seandainya ibu atau bapak sudah melakukan sebuah praktik baik di sekolah, di kelas bersama anak-anak, boleh langsung dibagikan ke teman-teman. Siapa tahu nanti kan teman-teman lain bisa meniru seperti itu ya Bapak Ibu. Sepakat ya Bapak Ibu? Ada lagi? Siapa tahu ada yang terlewat? Tidak ada? Berarti kita sudah punya komunitas praktisi ya di sekolah. Kita sebut dengan komunitas praktisi Kesatria. SMP Setat Negeri 2 Motor. Harapannya sama seperti awalnya dibentuk kata-kata itu, kita akan memiliki satu rasa untuk tujuan yang mulia, yaitu untuk terakhir di murid menjadi lebih baik di kemudian hari. Itu ya Bapak Ibu ya. Sesi pertama kalau begitu saya tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum